langkah awal perdana, boleh dikatakan merupakan gebrakan dari sahabat-sahabat yang di NU untuk wilayah Cipenjong. Ini perdana dan mudah-mudahan ini meraih ridho syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kalau tadi saya dengar dari Kang Ustadz Syawal mengatakan malam oleh Kang Mas Arif diajak begadang, alhamdulillah gak ada yang mau. Salah WA-nya, coba WA ke saya. Saya ini 2 malam ini belum tidur, Bu. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz? Dikir, wirid? Enggak, lagi ngejagain lilin. Kalau WA ke saya seminggu juga saya ladenin Kang Mas Arif kalau Ustaz begadang. Yang saya hormati dan mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur Bapak sopir beserta asistennya. Yang mudah-mudahan perusahaan kendaraan ini diberi kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya agak sedikit bingung tadi karena konsepnya bicara tentang adab-adaban berziarah. Atau rasa-rasanya mah udah pada ngerti atau ziarah mah ya, tutup aurat, hadap ke kiblat, ada yang dibaca tahlil Al-Quranul Karim, dan insya Allah itu semua cukup keterima. Hari ini dengan qadarullah saya berdiri di hadapan sahabat sekalian. Memang wasilah Kang Ustadz Nasruddin, beliau menyampaikan kepada saya bahwa hari ini kita mau ziarah ke Cirebon. Insya Allah saya ada waktu dan alhamdulillah pada saat ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi ada hal berita yang turut prihatin, Kang Mas Ustadz Wahidin dalam keadaan uzur. Semoga dengan sababiyah uzurnya ini menjadi penghapus daripada dosa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan diberi kesabaran yang dengan sabar tawakal ini merupakan ganjaran yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengalaman selama perjalanan saya yang memang alhamdulillah Allah titipkan amanah. Saya bergelar SHG, sarjana alam gaib, jadi lebih cenderung adalah ziarah kepada makam para aulia-aulia Allah. Hari ini kita akan menuju ke Kanjeng Sinuwun. Kalau bahasa wong-wong Cirebon itu diarani Kanjeng Sunan Sinuwun, Mbah Sinuwun. Ada satu lagi orang Cirebon menyebutnya satu gelar, yaitu Mbah Kusangkan. Kalau Eyang Sinuwun ini lebih cenderung mengarah kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Nah, sebutan Cirebon itu muncul, yang memberi nama awal daripada Cirebon adalah uak beliau yang bernama Mbah Kusangkan, bahasa sebutan orang-orang wilayah sana. Tapi gelar daripada para wali, beliau dijuluki dengan Prabu Cakrabuana, dan itu sebagai uak daripada Kanjeng Syarif Hidayatullah, daripada salah satu sunan yang 9. Masih ada satu saudara beliau yang laki-laki daripada ibunya Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon, yang memiliki nama Ibunda Ratu Nimas Rara Santang, yaitu Kanjeng Prabu Kian Santang.
lebih populer disebut di wilayah Garut Godok. Nah, beliau adalah mamang daripada Syekh Syarif Hidayatullah, adik dari Ibunda Ratu Nyi Mas Rara Santang, dan Ibunda Nyi Mas Rara Santang adalah adik daripada Mbah Kusangkan atau yang bergelar Prabu Cakrabuana. Nah, ini yang sudah tahu mungkin biar tambah wawasan, agak sedikit saya lebarkan. Yang belum tahu biar tahu. Di Cirebon itu yang sebenarnya yang tertua, ada bahasanya Keraton Kasepuhan, ada Kanoman, ada Kacirebonan. Saya kebetulan alhamdulillah akrab dengan Pangeran Patih Muhammad Amaluddin, ya, yang berposisi tempat tinggalnya adalah di Kanoman. Walaupun secara akliah bahasa Kasepuhan itu menurut pemikiran kita sepuh adalah tua, Kanoman itu anom, muda, padahal terbalik. Kanoman inilah yang menjadikan kota Cirebon, adanya kota Cirebon, karena yang paling tua adalah yang Mbah Kusangkan atau bergelar Prabu Cakrabuana. Ini saya kepanjangan kan nih Pak? Bu? Enggak, ini terus nggak nih? Ntar saya ngecobrak baik, ibu-ibu pada ngerek, ngorok. Wah, saya kayak apaan tahu jadinya. Ya diam-diam kan ada yang ngantuk, diam-diam ada yang ngorok, diam-diam ada yang ngiler gitu ya. Ya variasi sudah. Ntar saya sampaikan tadi di mukadimah beberapa ayat Al-Quran yang saya buka lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita sungguh memahami makna ziarah, sungguh memahami makna silaturahmi kepada aulia, dan ternyata ini merupakan daripada bagian syariat Islamiyah yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eyang Prabu Cakrabuana inilah yang membuka nama Cirebon dan kota Cirebon. Ada istana yang tertua adalah Kanoman, itu rumah beliau yang disebut dengan Witanga, awit anane kota Cirebon. Beliau yang menjadi pendirinya daripada uwahnya Kanjeng Syarif Hidayatullah Cirebon. Makamnya di mana Ustaz? Uwahnya beliau. Memang banyak bertaburan informasi-informasi tentang makam Mbah Kusangkan. Hampir ada sekitar kurang lebih 6 dan 7 sampai ke Indramayu dan Kuningan itu menyebar. Tapi yang asli makam beliau, jasadnya beliau rebahan itu ada di puncak pintu 9. Begitu kita naik di pintu 9, sebelum masuk ke makbarahnya Eyang Kanjeng Sinuwun, sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada kelambu hijau nanti Bu, Pak. Itu makam siapa yang dekat pinggir pintu itu? Makamnya cukup besar. Itu yang disebut dengan makamnya Nyi Ongti, istri yang dari negeri Cina. Itu kalau ibu kita masuk ke pekarangan makam, ada daftar tamu, kita ke sebelah kiri, pintu jati besar, belok lagi ke kiri, orang-orang Cina, Tionghoa, Buddha banyak yang pada datang ke situ. Bakar Gahru, Bakar Hio, makamnya bukan di situ, itu yang di atas, yang di pintu 9 yang kita mau masuk. Nanti saya kasih tahu sedikit. Nah, kalau kita ke kiri kemudian lurus, itu disitulah makam uwaknya Kanjeng Sinuwun yang bernama Prabu Cakrabuana atau Mbah Kusangkan. Ya. Nanti kita lihat waktu. Seandainya di dalam pintu 9 makbarah Eyang Sinuwun ada jamaah yang masih kumpul, mungkin kita geser ke yang Prabu Cakrabuana di situ dulu sejenak, walaupun hanya Fatihah berdoa, baru kita geser ke dalam.
Nih ibu-ibu, bapak-bapak, saya pesankan dari sekarang, masuk itu minimal assalamualaikum ya waliyullah Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Udah ngucap begitu aja, udah cukup. Assalamualaikum ya Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Guys, udah cukup. Mengucapkan seperti itu saja sudah cukup. Nanti begitu banyak bu makam di dalam sana bu, bapak sekalian, termasuk Ibunda Ratu Nyi Mas Rara Santang itu berjejer dengan makamnya Kanjeng Sinuhun Eyang Syarif di sebelah kanan. Nanti kalau melangkah ya bu ya, Pak, jangan ngangkat kaki kita, jangan ngangkat kaki diangkat gitu. Kalau udah masuk pintu 9 ke dalam, kakinya jangan diangkat, tapi diserodotin, serodot, ngegeser ke kiri ke kanan, diserodotin, jangan diangkat. Kalau diangkat kesannya kita melangkah, tapi kalau nyerodot kita menggeser. Mau jongkok, mau nunduk kita, karena memang rapat kondisi makam di sana. Apalagi kalau ke Imogiri, Raden Hanyokrokusumo, saya udah pernah ke Imogiri, makam raja-raja, sampai ke Joko Tingkir sudah. Ki Ageng Giring, Ki Ageng Pamanahan, saya pernah cerita ke Kang Ustadz Sawang, sudah sampai ke sana, daerah Jogja, sampai ke Parangtritis, petilasan Syekh Maghribi, Syekh Maghribi. Ya alhamdulillah punya banyak pengalaman seperti itu. Jadi nanti digeser kakinya, mau ke kiri mau ke kanan, jangan diangkat melangkah, itu namanya suul adab. Apalagi ngelangkahin makamnya, gedudukin makamnya, jangan, itu berbahaya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas info saja, orang-orang yang alim, yang wirai, yang waroi, terus mereka masuk ke dalam thariqah, nggak berani kebanyakan masuk ke pintu 9 Kanjeng Sinuhun makamnya. Entah ada apa itu, bahasanya mungkin secara batiniah ngeri lah Pak, maksudnya takut perihal adab kurang sopan terhadap wali Allah yang Masya Allah tabarakallah. Nanti kita lihat situasinya. Kalau untuk masuk ke sana, alhamdulillah saya udah lupa bu, entah sudah 15 kali apa 19 kali dengan hari ini bolak-balik ke sana, maksudnya bawa jamaah ya. Jadi udah lupa itu mah, tapi itu apalagi ke Banten, Kanjeng Sultan Hasanuddin Banten, lupa udah yang ke 20 apa yang ke 21 apa 22 karena saking seringnya gitu. Nanti di sana tetap kita baca tawasul, tahlil, tahmid, tasbih dan baca sholawat, hanya untuk pembacaan tahlilnya. Setelah kita membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu sampai wa'fu'an wa filan warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin, dilanjutkan dengan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu aja ya, baca kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan tahawul, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 40 kali. Habis baca kalimat zikir itu, tutup dengan pembacaan sholawat secara sir sebanyak 11 kali balik, baru kita berdoa. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, nanti kita duduk pas persis di makbarohnya, di depan makbarohnya Eyang Kanjeng Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Insya Allah tidak ada halangan. Dan nanti diatur, mohon maaf, bapak-bapak nanti ada di sebelah kiri, ibu-ibu nanti di sebelah kanan, di mana di situ letak ibunda beliau. Biar ibu posisi duduknya lebih dekat dengan
ibunda beliau yang di sebelah kanan. Kalau yang di pojok sana itu ada makam Jaka Sembung. Mungkin zaman dulu ibu yang jadul itu pasti tahu Jaka Sembung, filmnya pemeran utamanya Barry Prima. Itu ulama waliullah yang berjuang melawan Belanda dari kota Cirebon yang bernama Jaka Sembung. Anjang Sarip ini posisinya di Gunung Sembung, Bapak, Ibu. Kalau yang dibilang Gunung Jati adalah tempat uak beliau, sesepuh beliau yang memang dari kerabat ayah, yang di Saudi Arabia, yang di Mekah. Kalau ibunya dari Bunda Nyimas Rara Santang ini dan Kanjeng Prabu yang Cakrabuana, dan kemudian yang di Garut yang Rahmat Suci Kia Prabu Kian Santang itu anak-anak putra daripada Sri Baduga Ki Ageng Pamanah Rasa Prabu Siliwangi yang keempat. Ya, punya anak pejuang-pejuang di Nusantara. Oh, coba bayangin nih, kita orang-orang NU ini memang harus nyetelnya ini cinta kepada para pejuang ulama-ulama kita. Karena wilayah Garut, wilayah Banten, Sukabumi itu adalah pecahan daripada keilmuan Anjang Sinuwun Eyang Sarip di Tolong Cirebon. Kalau Bapak pernah dengar Anu Mama Gentur Cianjur, itu ngambil ilmunya dari Prabu Kian Santang yang digodok sana, ya, sejarah keilmuan. Jadi harus dipahami nasab keilmuan, sanad keilmuan dari mana sumbernya. Kita harus tahu tuh letak posisi kedudukannya. Biar kita tidak salah melangkah, biar kita tidak salah dalam segi bertawasul. Ini agak seret juga ya. Akhirnya ngopi, ada kopi nggak ya? Kalau ngopi kudu bareng sama ngerokok. Agak kena ini ngerokok sambil ngepul sambil ngopi, agak punya adab namanya ya. Di Jawa Barat ini banyak sanad keilmuan yang turunnya dari beliau. Syekh Sarip itu bukan hanya pandai berdakwah, ceramah, ngurus santri, beliau juga tabib, Bu, pandai mengobati, Bu. Ya, orang sakti lah yang bahasan yang namanya aulia, para wali itu yang luar biasa. Nah, anak beliau ini salah satunya yang di Banten, Kanjeng Sultan Hasanuddin. Ya, dari Kanjeng Sultan Hasanuddin itu turun Syekh Maulana Yusuf, Syekh Abdul Mapahir, Syekh Abdul Ma'ali, Ageng Tirtayasa, sampai terus yang di daerah Pandeglang sana Syekh Mansuruddin Cikadun Batu Quran. Syekh Mansuruddin Cikadun Batu Quran itu sama satu guru dengan yang di Gunung Karuman Garut, Syekh Ja'far Shodiq, dan satu lagi sahabat beliau Eyang Abdul Muhi yang di Goa Pamijahan. Itu bertiga satu guru di daerah Aceh Darussalam, berguru dengan salah seorang ulama yang datang dari Maroko. Ini kita nih harus lebih paham untuk bicara pengalaman. Dan ini alhamdulillah qadarullah kita semua berkumpul menuju jalan ke sana. Sekarang sama apa tidak Ustaz kalau yang meninggal kakek saya, nenek saya, bapak saya, ibu saya, atau diri saya dengan meninggalnya para wali? Tentu berbeda. Kalau di mukadimah tadi saya sampaikan, Allah memberi kelebihan pertolongan kepada para nabi disebut dengan mukjizat. Allah memberi pertolongan, bantuan terhadap hambanya di bawah para nabi namanya aulia. Allah memberi maunah, pertolongan dan keberkahan kepada kita masyarakat manusia biasa yang awam, yang umum, itu dengan maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelasnya itu berbeda, variatif dia. Kalau kita mah sudah meninggal, kita tetap membutuhkan bantuan doa daripada yang masih pada hidup. Anak, cucu,
kerabat, sahabat, waktu kumpul di dunia dengan siapa, berharap penuh di alam kubur. Kalau para wali tidak mengharapkan doa dari kita, jadi kitalah yang bertabaruk meminta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat keberkahan yang telah Allah beri kepada para aulia-aulia itu. Oh, kenapa bisa jadi sih Ustaz ada perbedaan yang seperti itu? Atau benar jauh beda ibu bapak? Wali-wali Allah di Nusantara kebanyakan mereka sudah tidak memikirkan duniawiyah. Mereka memiliki tanggung jawab berdakwah, mensyiarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu mutaqaddimin. Mutaqaddimin mengikuti arus keilmuan dari para sahabat dari Rasulullah dari malaikat Jibril yang hakikatnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan tongkat estafet. Kalau kita 80% otak kita yang dikejar dunia, 30% ibadahnya, akhiratnya. Wali-wali Allah, dunia sudah tidak dipikirkan, tapi dibuat tunduk oleh Allah kepada para wali-wali. Dunia, kau tunduk taat kepada hamba-hambaku yang bernama wali-wali Allah. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala inna awliyaillah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, wali-wali Allah itu tidak ada rasa bingung, rasa sedih, gundah, gelisah. Mereka mendapati ketenangan, kedamaian, ketenteraman karena mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara sirriyah maupun secara jahriyah. Diiringi dengan lisan Allah, 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 hu. Hatinya pun main, keluar masuk napasnya pun main. Kita la ilaha illallah 100, pikirannya kemana-mana, hatinya kemana, napasnya kemana. Ini yang jadi perbedaan. Kan sudah banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Wali-wali Allah adalah mereka hamba-hamba Allah yang banyak menyebut asma Allah, baik melalui tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan zikir-zikir yang lainnya. Jadi secara harfiah, secara lisaniyah, secara basyariah, secara qalbiyah, itu menyatu dengan ruhnya saat mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya matang, Bu. Matang imannya, matang doanya. Berdoa sekali mengucap dikabul oleh Allah. Kita udah puasa Senin Kemis, sholat duha, Yasin, Waqiah, ini belum juga kebuka, ini hajat susah banget ya. Karena apa penyebabnya? Ada beberapa syarat. Kudu mujahadah, kudu riadoh, kudu istiqomah, kudu tentrem hati. Itu menyatukan beberapa unsur, beberapa aspek agar menjadi wujud apa yang dicita-citakan atau yang dihajati oleh hamba Allah tersebut. Nah, yang menjadi istimewa adalah keistiqomahan di dalam beramal, di dalam beribadah. Allah nggak mau memandang khatam Al-Quran 1 hari 1 malam, seminggu berhenti. Yang Allah inginkan dan yang Allah cintai adalah yang rutinitas, kontinu. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Datang malaikat-malaikat Allah memberikan maunah, bantuannya atas perintah Allah dan izin Allah. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di dunia senang, tenteram, bahagia, hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang luar biasa. Nah, kita akan bersilaturahmi ke sana, Bu. Pak, salah satu wali Allah di Nusantara masuk ke dalam kelas 9 wali.
dan beliau sebagai pendakwah, sebagai pejuang, sebagai tabib, sebagai hamba Allah yang luar biasa. Maksudnya ini mungkin saja Bapak Ibu hari ini kita ziarah bersama, sebelumnya dekat dengan ikut dengan rombongan kiai yang lain, ajungan yang lain, habib yang lain, ustadz yang lain, udah beberapa kali lah silaturahmi ziarah. Itu harus kita ambil hikmah Bapak Ibu yang saya hormati. Tidak ada bahasanya simsalabim, abrakadabra dan kebetulan. Maksud Ustaz gimana? Kalau saat ini kita dengan maunah Allah, izin Allah berangkat silaturahmi ke wali Allah, mungkin inilah doa kakek buyut kita 50-70 tahun ke belakang, mendoakan anak cucu cicitnya agar jadi hamba-hamba Allah yang cinta kepada Rasul dan cinta kepada para wali. Atau mungkin saja kakek buyut kita yang ke-5, ke-6, ke-7 ke atas, mereka murid daripada para wali-wali yang kita hormati, yang kita silaturahmikan, yang kita takziahi atau yang kita ziarahi. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsan illal ihsan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukankah yang namanya kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan, meskipun jawaban kabulnya doa yang kakek buyut kita panjatkan 50-60 tahun yang lalu itu tersimpan dalam genggaman Allah, dan Allah Maha tahu kapan harus diturunkan. Boleh jadi inilah bagian daripada doa kakek nenek kita yang terdahulu, dan boleh jadi atau mungkin saja mereka adalah hamba-hamba yang sama mencintai para aulia Allah. Paham Pak, Bu? Ini kalau ceramah sejam lagi mah urusannya ini amplop bisa 2 tumpuk ini. Udah seret garing banget ini di tenggorokan ini. Ya, saya ambil kesimpulan saja, saya sampaikan kesimpulan saja. Mudah-mudahan ini jalan yang salah satunya adalah menghasilkan rahmat, maghfirah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa batagu ilahil wasilah, raih, cari, dapatkan olehmu, memperoleh apa yang kau cita-citakan, yang kau inginkan dengan bersilaturahmi, berziarah, bertaziah ke makam para hamba-hamba Allah yang soleh. Kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Kalau kamu tidak menjadi orang yang alim, au muta'aliman, jadilah engkau orang yang senantiasa mencari keilmuan. Kalau kamu malas dan belum mampu full secara penuh mencari keilmuan, au mustami'an, jadi orang yang senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat datang dari kiai, para jengan, para abuya. Yang terakhir, au muhibban, atau engkau menjadi orang yang cinta kepada mereka, cinta kepada orang yang mencari ilmu, cinta kepada orang yang berilmu, baik para kiai, ajengan, abuya hingga para aulia Allah. Jangan jadi orang yang terakhir, orang yang benci. Itu adalah musuh-musuh Allah dan musuh Rasul-Rasulnya. Semoga kita diberi kesehatan, panjang umur, kuat iman dan Islam. Apa yang kita tanam itu yang akan kita raih. Anak kita, cucu kita yang sedang sekolah, yang di pesantren, yang bekerja, semoga Allah berikan kelancaran dan keberkahan, dan Allah jadikan putra putri kita waladun soleh dan yang solehah.